Football Universe. Sepak bola adalah olahraga tim. Setiap kemenangan pasti adalah buah kerjasama maksimal. Demikian juga orang-orang yang jarang disebutkan ini. Mereka bekerja sangat keras untuk membantu Mancini menjuarai Euro 2020. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Roberto Mancini telah berhasil meraih impiannya, yaitu membuat bangga seluruh Italia dengan menjadi juara Piala Eropa 2020. Selain memiliki pemain-pemain yang tampil sangat baik dan kompak, Mancini juga memiliki tim pelatih dan ofisial yang bekerja sangat keras di belakang layar. Berkat bantuan mereka, tim nasional Italia dapat tampil maksimal dan meraih trofi Andrea Della Unai untuk kedua kalinya. Sewaktu Mancini ditunjuk pelatih Italia, hal pertama yang dia butuhkan adalah berbagai informasi dan masukan tentang kondisi terkini dari tim Italia. Waktu itu tahun 2018, dan kondisi tim nasional Italia sedang sangat buruk karena tidak lolos kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018. Mancini langsung melakukan gerak cepat dan merombak tim lama dan membentuk tim baru. Pemain-pemain yang tidak efektif harus segera dipensiunkan, dan pemain-pemain baru yang potensial harus dimasukkan ke dalam tim. Untuk itu, Mancini membutuhkan tim scouting atau tim pengintai yang bertugas melihat dan mengikuti perkembangan pemain, serta memberi masukan siapa saja pemain-pemain yang penampilannya sedang menanjak untuk dipanggil ke tim nasional Italia. 3 orang kemudian ditunjuk untuk melakukan hal ini, yaitu Mauro Sandriani selaku kepala tim scouting, Giuseppe Capetto untuk scouting pemain muda. Mauro Sandriani adalah mantan pemain, juga pelatih di beberapa klub Serie A dan B. Dia kemudian pada tahun 2004-2009 menjadi anggota tim scouting di Juventus, serta pada 2011-2013 menjadi kepala tim scouting Juventus. Berkat pengalamannya, Mancini merekrutnya untuk mencari talenta-talenta Italia yang bisa diandalkan untuk masa depan. Sedangkan Giuseppe Capetto adalah orang yang dipercaya Mancini untuk mengamati talenta-talenta muda yang akan bersinar. Selain itu ada nama Gabriele Oriali, mantan pemain tim nasional Italia tahun 1982 yang menjuarai Piala Dunia. Dia adalah seorang jenius yang menjadi senior scouting untuk melihat perkembangan pemain saat di training camp atau sesi latihan. Oriali sendiri pernah bekerja sama dengan pelatih Italia sebelumnya, yaitu Antonio Conte di tim nasional Italia. Dan masukan-masukan Oriali terkait pemain yang efektif untuk dimainkan sangat berpengaruh kepada keputusan-keputusan Mancini kemudian. Untuk membantu Mancini melatih dan mengembangkan teknik para pemain, maka direkrutlah 4 orang mantan pemain Italia yang memiliki prestasi dan pengalaman melatih cukup baik. Yang pertama adalah Massimo Battara yang bertugas untuk melatih para kiper. Battara sendiri merupakan mantan kiper beberapa tim Serie A seperti Sampdoria, Salernitana, dan Lecce. Setelah gantung sepatu, Battara kemudian menjadi pelatih kiper di Napoli, Fiorentina, dan Inter Milan, serta di luar Italia seperti Manchester City dan Aston Villa. Sehingga pengalaman melatih kiper darinya sudah tak diragukan lagi. Di bawah asuhan Battara, Donnarumma menjadi kiper yang siap secara teknik maupun mental dalam menghadapi turnamen sebesar Euro 2020. Kemudian ada Giulio Nucciari yang adalah sahabat dekat Mancini waktu bermain di Sampdoria. Mancini juga mengajaknya menjadi staf pelatih saat di Lazio dan Inter Milan. Nama pelatih ketiga adalah Fausto Salzano yang juga merupakan sahabat Mancini sewaktu masih menjadi pemain di Sampdoria. Pelatih yang satu ini selalu bersama-sama Mancini dimanapun dia melatih, di Fiorentina, di Inter Milan, Manchester City, Galatasaray, dan Zenit.
Pelatih keempat yang sudah tidak asing lagi adalah Daniele Del Rossi, yang merupakan legenda AS Roma dan mantan bintang tim nasional Italia. Sewaktu Italia tidak berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018, Del Rossi masih bermain untuk Italia. Hal ini yang membuat Del Rossi ingin membangkitkan semangat juang junior-juniornya agar Italia bisa bangkit dari keterpurukan. Keempat pelatih ini bekerja sangat keras di lapangan latihan untuk memadukan setiap teknik pemain dengan strategi yang diinginkan pelatih kepala. Beberapa pemain yang masih sangat muda dan bahkan ada yang belum pernah bermain di Serie A mendapatkan porsi latihan yang sangat padat dari keempat pelatih ini. Selain pelatih teknik, Mancini juga merekrut 2 orang pelatih atletik yang membantu para pemain untuk membentuk stamina dan kemampuan fisik pemain. Mereka adalah Andrea Canavino dan Claudio Donatelli. Kedua orang ini adalah pelatih atletik berpengalaman yang telah melatih pemain-pemain Serie A seperti Inter Milan, Sampdoria, dan Juventus. Mereka berdua juga adalah akademisi yang bersertifikat di bidang latihan fisik. Di tangan kedua orang ini, pemain-pemain Italia dibentuk untuk memiliki fisik yang prima dan dapat tampil optimum selama di lapangan. Di tim kesehatan dan pemulihan kondisi, Mancini juga dibantu oleh orang-orang hebat. Terdapat 2 orang dokter tim, yaitu Andrea Ferretti, yang merupakan dokter sekaligus profesor ahli ortopedi dan traumatologi, serta Carmine Constabile, yang merupakan ahli sports medicine. Mereka dibantu juga dengan 4 orang fisioterapis, yaitu Mauricio Forzogi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, dan Luca Lascilavari, dan seorang osteopat yaitu Walter Martinelli, serta seorang nutrisionis yaitu Matteo Pincella, yang bertugas mengatur semua hal yang dikonsumsi pemain guna mendapatkan kondisi fisik yang prima. Untuk membantu Mancini menyajikan data statistik tim dan analisa pertandingan, serta data tiap individu pemain, maka direkrutlah Antonio Cagliardi sebagai kepala tim analisis. Dia bekerja sama dengan beberapa orang analis yang mencatat semua statistik tim dan memberikan masukan kepada Mancini. Selain itu, mereka juga memonitor dan menganalisa setiap kelebihan dan kekurangan lawan-lawan Italia, sehingga Mancini dapat memikirkan langkah antisipasi dalam menyusun strategi tim. Penyusunan strategi tim dilakukan dengan 2 orang sahabat dekat Mancini yang berfungsi sebagai asisten pelatih. Mereka adalah Alberico Evani, yang merupakan bek tangguh asal AC Milan, serta Attilio Lombardo, yang merupakan mantan gelandang tangguh Sampdoria dan Lazio. Kedua orang ini bertugas mengawasi pertahanan, transisi, dan penyerangan Italia, dan memberi masukan terkait strategi tim dan penerapannya. Di bagian manajemen tim, Mancini bekerja sama dengan Marco Brunelli, yang merupakan perwakilan Badan Sepak Bola Italia atau FIGC, serta seorang koordinator tim yang sangat dicintai semua pemain, serta sangat tepat untuk dijadikan panutan. Dia adalah pasangan terbaik Mancini di lini depan sewaktu menjadi pemain, yaitu Gianluca Vialli. Selain sebagai koordinator tim, Vialli juga adalah figur yang membantu Mancini di segala hal, termasuk memberikan semangat moral kepada sahabat dekatnya ini, karena Vialli adalah orang paling dekat Mancini. Di tim Italia, Mancini kebanyakan bekerja dengan sahabat-sahabat dekatnya yang ia kenal sejak lama, atau sejak mereka masih sama-sama bermain di Sampdoria. Kecocokan dan nuansa kekeluargaan menjadi kekuatan tersendiri yang membuat mereka bisa bekerja maksimal sebagai satu tim pelatih. Selain memiliki pemain-pemain yang kompak, ternyata keberhasilan Italia menjuarai Euro 2020 juga berkat tim pelatih yang kompak. Mancini, tim pelatihnya, para pemainnya pantas mengangkat trofi Henry Delaunay untuk kejayaan Italia.